Selamat pagi, adik-adik semuanya. Kita bertemu lagi di pertemuan yang ke-7 untuk mata kuliah Administrasi Bisnis Online. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Sinulinga. Saya merupakan salah satu dosen di program studi D3 Administrasi Perkantoran, Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Baiklah adik-adik semuanya, untuk pertemuan 7 pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana yang namanya The Rapid Traffic Generator, di mana Rapid Traffic Generator ini merupakan salah satu digital marketing model untuk memulai tahap awal melakukan strategi digital marketing. Kita perlu ketahui dulu permasalahan yang perlu kita pertimbangkan dari sudut pandang konsumen itu seperti apa. Kita bisa melihat apa yang dicemaskan oleh konsumen, kemudian mungkin dari biaya ataupun keinginan untuk membayar terhadap suatu produk, kemudian penghasilan juga mungkin berpengaruh. Mungkin itu beberapa permasalahan yang perlu kita tinjau dari sudut pandang konsumen. Oke, selanjutnya kita masuk kepada apa itu yang namanya pemasaran secara online. Nah, untuk pemasaran secara online itu sendiri, biasanya produk-produk itu dijual melalui platform penjualan online, bisa melalui website ataupun blog. Lalu juga kita harus menyediakan relevan konten, berisikan informasi-informasi yang jelas dan menarik perhatian dari konsumen. Kemudian kita juga bisa melalui sosial media, kemudian bisa melalui yang namanya search engine ataupun SEO, mengoptimalkan mesin pencarian, kemudian juga terkait dengan hubungan, relationship, itu juga perlu untuk difokuskan. Kemudian untuk beberapa mesin pencarian itu banyak yang mulai terfokus, dipecah menjadi beberapa kriteria, misalkan seperti di gambar itu seperti Yahoo Search, Flickr, Ask itu. Kemudian platform untuk musik itu ada di Pandora, terus Last.fm, ataupun Jogli. Kemudian untuk video itu ada di YouTube, MySpace. Kemudian untuk di kesehatan misalkan itu ada seperti di Revolution Health atau Medicine.net. Kemudian untuk shopping kita bisa melihat di Shopzilla atau Yahoo Shopping. Kemudian untuk lokal itu bisa kita lihat di City Search atau Insider Page. Kemudian untuk misalkan kita mencari mengenai masakan, itu kita bisa lihat di cooks.com ataupun Our Receipt. Kemudian untuk masalah finance, kita bisa lihat di Forbes ataupun Yahoo Finance. Jadi memang untuk mesin pencarian itu sendiri sudah mulai banyak terfokus di kriteria-kriteria tertentu yang memang menjadikan konsumen lebih mudah pada saat melakukan pencarian informasi. Kemudian kita masuk pada yang namanya search engine marketing ataupun disingkat menjadi SEM. Nah, untuk SEM itu sendiri dipecah menjadi dua, ada search engine optimization atau lebih disingkat menjadi SEO, dan ada juga yang pay per click advertising. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah untuk search engine optimization itu dia lebih lama. Kemudian tentu saja kalau untuk CEO itu dia free, untuk pembayarannya tidak ada biaya yang dibebankan, kemudian durable-nya itu memang tahan lama. Perbedaannya dengan pay per click advertising, tentu saja dia cepat,
Kemudian dia tetapi kekurangannya adalah dia mahal karena harus berbayar dan juga sifatnya adalah sementara atau temporary. Jadi untuk pay per click memang ada jangka waktu yang ditentukan untuk memasang iklan tersebut dalam suatu website. Kemudian tentu saja untuk pencarian informasi itu sendiri 90% dari pengguna di seluruh dunia itu banyak yang menggunakan Google sebagai mesin pencarian informasi yang akurat, jelas, dan informatif. Kemudian saat ini juga memang seperti yang kita bisa lihat di dalam beberapa aplikasi ataupun website itu memang ada advertising di sebelah kiri ataupun kanan, itu bisa kalian lihat, itu merupakan salah satu contoh dari pay per click advertising. Jadi mereka akan muncul seperti pop-up yang ketika konsumen itu mencari informasi tertentu. Nah, ini contohnya juga, misalkan di media koran online, itu juga banyak ada juga yang pay per click advertising ini menjadi headline di bagian atas. Oke, kemudian solusinya apa sih? Kenapa ada ya namanya the rapid traffic generator? Jadi rapid traffic generator itu merupakan salah satu tools untuk digital marketing, di mana untuk menyusun strateginya kita memerlukan yang pertama itu dari reach, audit, paid, invite, and dominate. Nah, di sini tuh untuk supaya informasi yang sampai di konsumen itu jelas dan menarik untuk perhatian, tentu saja yang pertama itu adalah kita harus me-reach customer kita. Jadi memang pencarian itu menjadi salah satu metode penelitian yang paling populer dan memainkan bagian penting perjalanan pelanggan untuk banyak bisnis. Oke, kemudian itu memang kalau pencarian itu memang penting untuk pelanggan karena pelanggan itu ketika awalnya mereka adalah orang asing yang belum mengenali suatu produk, maka mereka akan melakukan pencarian informasi sedalam-dalamnya sehingga ketika mereka akan memutuskan untuk membeli suatu barang, itu informasi itu sudah jelas dipertimbangkan berdasarkan hasil pencarian yang dilakukan oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah audit. Nah, audit ini memang memiliki peranan yang besar dalam keberhasilan, di mana untuk audit itu sendiri harus diulangi sekitar 3-6 bulan untuk bisa melakukan adaptasi dengan perubahan dan mengikuti tren yang ada. Kemudian paid. Nah, paid ini adalah kita untuk mendapatkan penempatan terbatas dan visibilitas tinggi di halaman browser, tentu kita harus membayar sejumlah uang sehingga produk ataupun jasa yang kita tawarkan itu secara tidak langsung itu para konsumen itu memahami akan kehadiran melalui iklan berbayar yang kita terbitkan. Nah, untuk Google itu sendiri juga dia menawarkan iklan penelusuran yang muncul, misalkan iklan video di situs YouTube, lalu ada iklan bergambar juga di website-website melalui mesin pencarian Google. Lalu ada juga Google Jaringan Display, itu merupakan situs pihak ketiga yang bermitra dengan Google untuk menampilkan iklan Google di situs web mereka. Kemudian untuk yang keempat adalah invite. Nah, invite ini adalah untuk menarik perhatian pengunjung. Tentu kita perlu mengundang para konsumen kita itu untuk masuk ke dalam web
kita dengan mempublikasikan postingan melalui Google ataupun media sosial. Nah, ini juga penting, misalkan juga melalui Google itu mungkin kita bisa menanamkan kata kunci tertentu terhadap produk kita, ataupun di media sosial kita bisa memberikan hashtag ataupun informasi di dalam. Oke, kemudian untuk menarik pengunjung tentunya perlu mengundang customer ya masuk ke website Anda dengan mempublikasikan postingan melalui Google ataupun media sosial. Kemudian yang terakhir adalah dominate. Nah, ini bagaimana sih kita perlu mendominasi di mesin pencariannya Google. Nah, tentu saja kita memberikan keyword ataupun kata kunci yang memang memudahkan para konsumen itu mencari produk kita, kemudian melalui link juga, dan juga yang terakhir adalah staking. Oke, mungkin sekian penjelasan pada pertemuan 7 hari ini. Silakan jika ada pertanyaan bisa menggunakan forum diskusi, dan juga jangan lupa kerjakan kuis singkat yang sudah disiapkan di platform emosi. Kita berjumpa lagi di pertemuan ke-8. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.